Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast CPNS Inspiratif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai ASN berakhlak yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bersama saya telah hadir 4 rekan saya yang berasal dari Lapas Banjarbaru yang akan membagikan sebagian pandangan mengenai apa penerapan nilai berakhlak dalam kehidupan aparatur sipil negara sehari-hari. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Lucky Mahendra Pramana sebagai host pada podcast kali ini. Selanjutnya kepada narasumber pertama dipersilahkan. Halo, perkenalkan saya Radian. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Selanjutnya dipersilahkan kepada narasumber kedua. Izin, halo, saya Muhammad Aldifa Nugraha sebagai narasumber kedua. Selanjutnya dipersilakan untuk narasumber ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Dede Risnandi, saya sebagai narasumber ketiga. Selanjutnya yang terakhir narasumber keempat dipersilakan. Halo, saya sebagai narasumber keempat, Muhammad Rafi Ridai. Baik, kita langsung memasuki bagian pertama, yaitu tentang pengenalan apa itu berakhlak. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada narasumber pertama, apa sebenarnya berakhlak itu? Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu berakhlak. Berakhlak merupakan core values dari seorang ASN yang terdiri dari 7 nilai dasar, yakni berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif, dan juga harmonis. Nah, dari 7 nilai dasar ini, kita sebagai seorang ASN harus menjunjung dan juga berpedoman kepada nilai tersebut untuk melayani bangsa dan juga negara. Jadi berakhlak bukan sekedar slogan ya? Betul sekali, Pak. Berakhlak bukan hanya sekadar slogan, tetapi adalah sebagai pedoman dan juga cerminan kita sebagai seorang ASN yang harus kita terapkan, baik dari segi perkataan, perbuatan, dan juga perlakuan. Wah, tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk jawabannya sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel dalam tugas ASN? Untuk narasumber pertama dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Lucky. Ternyata saya lagi nih yang harus menjelaskan. Berorientasi pelayanan berarti kita sebagai ASN harus memahami apa saja kebutuhan dari masyarakat kepada kita. Seperti contohnya kita sebagai petugas pelayanan, kita harus cepat, kita harus dapat kolaboratif, kita harus ramah, dan juga pastinya kita tidak diskriminasi terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelayanan kepada kita. Begitu, Pak. Sedangkan, ada lagi nih Pak, satu lagi, akuntabel. Akuntabel yakni semua pekerjaan ataupun hal yang harus kita lakukan itu wajib. Harus kita dapat bertanggung jawab, dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi kita sebagai ASN harus bekerja berdasarkan aturan dan juga norma yang sudah berlaku, yang mengikat kepada kita. Mengapa kedua nilai ini sangat penting bagi ASN? Karena begini Pak Lupi, kepercayaan masyarakat
itu terhadap pemerintah dapat dibangun dari yang namanya sebuah pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dan juga transparansi kita dalam melakukan berbagai pekerjaan. Begitu Pak Luki. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang nilai kompeten. Selanjutnya kepada narasumber kedua, apa makna kompeten bagi seorang ASN? Izin moderator, menurut saya kompeten yang berarti ASN harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Dunia terus berkembang, sehingga ASN dituntut untuk selalu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalitas. Contohnya saja, ketika ada sistem digital baru, seorang ASN harus siap mempelajari agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Yang berarti menjadi seorang ASN menurut saya wajib untuk terus belajar, berkembang atas kompetensi dirinya. Jadi belajar tidak berhenti setelah menjadi ASN. Tentu saja tidak. Justru ASN harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Begitu Pak Luki. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari narasumber kedua terkait nilai-nilai kompeten. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengarahan dari narasumber ketiga tentang nilai harmonis dan loyal. Bagaimana penerapan nilai harmonis dan loyal bagi kita seorang ASN? Terima kasih Pak Luki atas waktunya. Harmonis berarti ASN itu menghargai perbedaan dan dapat bekerja sama kepada siapa saja. Kita sudah tahu Indonesia terkenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Oleh karena itu ASN dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan loyal, ASN berarti harus setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, serta instansi di tempat dia bekerja. Apa contoh sederhananya, Bapak Dede? Contoh sederhananya yaitu yang pertama, menghormati rekan kerja yang berbeda agama, suku, dan budaya, dan kita bekerja dengan semangat, profesionalisme, dan menjaga nama baik instansi kita bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sedikit penjelasannya dari narasumber ketiga, yaitu dari Bapak Dede terkait loyal dan harmonis. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari narasumber keempat tentang nilai adaptif dan kolaboratif. Kepada Bapak Rapi, apa yang dimaksud dengan adaptif dan kolaboratif? Baik, Pak Luki, dari nilai adaptif dan kolaboratif itu apa? Adaptif artinya kita mampu beradaptasi, mampu menghadapi situasi yang berubah-ubah, dan siap berinovasi. Dan apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu kita merangkul seluruh jajaran bekerja sama, baik setiap seksi yang satu dengan seksi yang lain atau bagian yang satu dengan bagian yang lain, bekerja sama demi mencapai visi organisasi di tempat kita bekerja. Seperti itu Pak Luki. Baik, terima kasih. Sedikit lagi untuk Bapak Rapi, Siap. bisakah diberikan contoh nyatanya tentang adaptif maupun kolaboratif? Adaptif, contoh nyata yang kita rasakan sekarang dan kita kerjakan sekarang. Kita beradaptasi dengan teknologi yang ada, kita beradaptasi dengan masyarakat yang baru sekarang di era modern, dan kita juga harus
beradaptasi dengan situasi di mana ada berbagai perubahan di situ. Dan kemudian untuk kolaboratif, contohnya kita sebagai seorang ASN pegawai bersama-sama memajukan organisasi, meskipun kita berbeda-beda dari instansi yang ini dengan instansi yang lain, atau dari seksi ini dengan seksi yang lain, kita sama-sama berusaha untuk memajukan organisasi dalam melayani masyarakat, dan tujuan kita satu, yaitu untuk bangsa dan negara. Menarik sekali. Jadi, perubahan besar dapat dimulai dari lingkungan sekitar ya Pak Rafi? Betul Pak Luki. Ya, kita dapat merasakan perubahan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita merasakan bahwa perubahan itu nyata dan terus ada perubahan setiap waktu terus berjalan, akan ada perubahan-perubahan yang tidak menentu ataupun perubahan-perubahan yang dapat kita prediksi seperti itu. Dan kita sebagai ASN harus siap atas perubahan itu, dan disitulah core value ASN yang bagian dari berakhlak, yaitu adaptif. Di situ kita harus bisa melaksanakannya, dan kolaboratif juga kita harus mampu bekerja sama antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari narasumber keempat, yaitu Bapak Rafi. Siap-siap Bapak Luki. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tutup dari diskusi hari ini. Kita dapat memahami bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori, tetapi harus menjadi budaya kerja ASN, mulai dari memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja secara akuntabel, terus meningkatkan kompetensi, menjaga keharmonisan, menjunjung loyalitas, beradaptasi dengan perubahan yang ada, hingga membangun kolaborasi antar instansi maupun organisasi. Sebelum menutup podcast ini, saya meminta masing-masing narasumber dari narasumber pertama hingga keempat agar memberikan satu pesan singkat yang bisa jadi manfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih Pak Loki. Di sini saya akan memulai dengan satu kata ataupun satu kalimat kayak gitu, yakni layani masyarakat dengan sepenuh hati. Dari saya cuma satu kalimat, yaitu terus belajar dan tingkatkan kompetensi diri. Pesan singkat dari saya, jaga persatuan dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Dan satu kalimat dari saya, jadilah ASN yang inovatif dan kolaboratif. Baik, terima kasih pesan singkat yang telah diberikan masing-masing narasumber. Semoga pesan singkat tersebut dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maupun pada saat kita bekerja, maupun pada saat kita berada di antara orang banyak. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan arahan dan wawasannya. Saya Luki Mahendra Pramana selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.